Jika tahun lalu, line up F1 sama sekali tidak berubah dari musim sebelumnya, maka berbeda dengan 2025 nanti, di mana 6 rookie akan tampil lakoni musim debutnya. Tambahan talenta-talenta darah muda, selain memberi penyegaran atau regenerasi, namun juga memberikan semacam semangat baru, serta dinamika persaingan tambahan yang lebih ketat. Keenam rookie itu diantaranya adalah Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan, Isaac Hadjar, dan Liam Lawson. Bearman, Doohan, dan Lawson sudah sempat mencicipi rasanya balapan F1 lewat perannya sebagai supir tembak di tim masing-masing. Namun mereka bertiga masih bisa disebut sebagai rookie karena belum menjalani satu musim balapan penuh. Keenam rookie yang akan jalani musim 2025 tersebut memiliki latar belakang karir yang bervariasi dan tentunya menarik untuk diikuti kiprahnya di ajang balap tertinggi seperti F1. Kami akan membahas satu-satu dari keenam rookie yang akan berlaga musim ini. Utamanya adalah prospek seperti apa yang bisa ditampilkan oleh masing-masing pembalap. Kita mulai dari pembalap termuda yang sekaligus jadi pembalap yang bakal paling banyak disorot tahun ini, yaitu Andrea Kimi Antonelli. Datang dengan status wonderkid, dengan label The Next Max Verstappen, dan menggantikan pembalap sekaliber Lewis Hamilton, tentu tekanan besar menanti Antonelli di musim debutnya. Status tersebut karena prestasinya selama di balapan feeder series sangatlah mentereng, dengan berhasil kumpulkan 11 gelar selama 6 tahun di ajang junior secara beruntun. Memang capaiannya di ajang Formula 2 tidaklah begitu spesial, namun sekali lagi bukanlah patokan yang relevan jika melihat level kompetisi serta teknis yang cukup berperan di mobil generasi baru musim lalu. Walau Antonelli hanya finish di posisi ke-6 klasemen, tapi dia cukup oke dengan bisa koleksi 2 kemenangan di musim debutnya di usia yang masih 17 tahun. Antonelli memiliki privilege dengan langsung debut bersama tim sekelas Mercedes karena ia mendapatkan fasilitas serta dukungan yang mungkin tidak didapat oleh pembalap rookie lainnya. Pembalap Italia ini jalani persiapan yang intens dengan jumlah tes privat kemudikan mobil-mobil Mercedes terdahulu untuk mempercepat adaptasinya. Itu karena tuntutan Antonelli cukup besar sebagai bagian dari regenerasi Mercedes bersama George Russell dan tidak akan mudah untuk bisa bersaing dengan rekan setim sekaliber dirinya. Tentu banyak keraguan yang menyelimuti prospek Antonelli, apalagi impresi pertama yang ia berikan memang tak terlalu bagus dengan insiden di sesi F1 perdananya di GP Italia. Namun seperti kata Toto Wolff dan bos tim lainnya, insiden bagi pembalap muda itu lumrah-lumrah saja. Dan jika disebabkan ketika sedang mencari batasan dari mobil, maka bisa dibilang merupakan pertanda positif. Prospek Antonelli cukup cerah dengan potensi raw talent yang ia miliki. Dengan tim sebesar Mercedes yang berikan proses development yang strategis untuk karirnya, sangat besar kemungkinan ia bisa mengeluarkan potensi terbaik dan membangun sebuah karir yang luar biasa di F1. Tapi skala kompetisi F1 memang tak bisa diremehkan dan segudang gelar balap juniornya dulu tidak akan ada artinya jika ia tidak bisa mengatasi tekanan serta tantangan terhadap statusnya sebagai wonderkid. Pembalap kedua ada Oliver Bearman yang memiliki hype yang relatif sama dan cukup dinantikan seperti Antonelli. Meskipun prestasinya tidak mencolok seperti Antonelli, namun kemampuannya di sirkuit sudah diakui sebagai salah satu pembalap bertalenta. Di single seater junior, Bearman hanya meraih gelar di kelas Formula 4, yaitu di Jerman dan Italia. Namanya mulai naik ke permukaan ketika finish di posisi ketiga klasemen Formula 3, dan saat promosi ke Formula 2, ia dikenal ketika jadi pembalap pertama yang menyapu bersih pole position dan 2 kemenangan di GP Baku. Nama Bearman makin harum lagi ketika ia debut dadakan bersama Ferrari, menggantikan Carlos Sainz di Arab Saudi, dan langsung meraih poin. Pencapaiannya itu dilanjutkan dengan kembali menjadi supir tembak untuk gantikan Magnussen di Baku, dan jadi pembalap pertama di F1 yang meraih poin di 2 race pertamanya dan di 2 tim yang berbeda. Mendapatkan jumlah tes yang cukup bersama Haas dan akses ke simulator Ferrari adalah sebuah privilege yang sangat membantu persiapan karirnya di 2025. Pembalap Inggris ini menunjukkan kemampuan adaptasi dan komunikasi yang bagus di dalam tim, serta memiliki kepercayaan diri yang bagus ketika membawa mobil di sirkuit. 2 aspek tersebut merupakan fondasi positif yang bisa mendongkrak karir Bearman ke depannya. Kekhawatiran terbesar dari karir Bearman yaitu ekspektasi publik yang relatif tinggi dengan kiprahnya musim lalu, dan itu memberikannya tekanan yang besar. Daripada aspek teknikal atau skill, kami lebih menyoroti mental Bearman yang akan jauh lebih diuji musim ini, apalagi memiliki rekan setim seperti Esteban Ocon.
Sejauh mana kepercayaan dirinya di sirkuit yang bisa ia tampilkan dengan level F1 yang sangat kompetitif? Dan akankah mentalitasnya goyah ketika buat kesalahan adalah pertanyaan yang harus ia jawab musim ini. Prospek Behrman yang cerah mungkin juga akan sedikit tertahan karena pintu ke Ferrari yang bisa dibilang sulit ditembus dengan keberadaan Lewis Hamilton dan Charles Leclerc. Jadi Behrman harus berusaha keras jika ia ingin step up karirnya di F1 untuk meyakinkan Ferrari atau sekedar bertahan lama di Haas meskipun hanya berkutat di papan tengah. Berstatus sebagai putra dari legenda MotoGP, Jack Doohan datang dengan membawa nama besar ayahnya yang coba ia lestarikan di balap F1. Latar belakangnya memang tidak semewah Antonelli atau Behrman, tapi prestasinya dengan finish runner-up F3 dan posisi ketiga F2 cukup memberikan potensi dalam talentanya. Pengalaman sebagai pembalap akademi dan pembalap cadangan Alpine semenjak 2021 membuat proses adaptasi bisa dilakukan dengan cepat. Ia sudah sangat familiar dengan cara kerja tim dan sudah lakoni banyak sekali testing serta turun di sesi FP1 bersama Alpine dalam 3 tahun terakhir. Doohan juga sempat mencicipi satu balapan musim lalu dengan turun di GP Abu Dhabi gantikan Esteban Ocon yang kontraknya berakhir lebih cepat. Salah satu keunggulan pembalap 21 tahun ini adalah etos kerjanya yang sangat tinggi untuk mencari setiap detail-detail kecil di mobil yang bisa dipakai untuk mengoptimalkan performanya. Itu ditunjukkan dari perannya di simulator yang berperan penting dalam mengembalikan performa Alpine yang sempat anjlok musim lalu untuk comeback dan finish di posisi ke-6 konstruktor. Tantangan terbesar Doohan ada di Alpine sendiri, yang sepertinya hanya menjadikan pembalap Australia itu sebagai batu loncatan saja atau sebagai transisi sebelum 2026. Ia hanya dikontrak 1 tahun, itu pun ia berpotensi besar diganti di pertengahan musim oleh Franco Colapinto jika performanya tak sesuai harapan. Penunjukan Doohan adalah solusi cepat karena keluarnya Esteban Ocon bisa dibilang di luar ekspektasi tim, dan Alpine tidak mau habiskan energi serta uang untuk bernegosiasi dengan pembalap lain. Sulit bagi Doohan untuk bisa langsung perform dan meyakinkan Alpine jika ia layak menjadi rekan setim Pierre Gasly untuk jangka panjang. Bahkan jikapun ia tampil impresif, tidak ada jaminan yang bisa menjaga posisinya untuk 2026. Menjadi pembalap Brazil pertama yang lakoni musim penuh semenjak Felipe Massa, Gabriel Bortoleto mengembalikan lagi nuansa samba yang sudah lama hilang dari F1. Bortoleto merupakan salah satu talenta yang walaupun tidak seheboh Antonelli atau Behrman, tapi kami justru paling tidak sabar menunggu kiprahnya di F1. Berstatus sebagai rookie dengan gelar Formula 3 dan Formula 2 secara back-to-back merupakan sebuah prestasi yang langka, serta hanya dimiliki oleh pembalap spesial seperti Charles Leclerc, George Russell, plus Oscar Piastri. Bortoleto menyimpan potensi untuk bisa menjadi seperti ketiga pembalap tersebut, yang sekarang sama-sama bersaing di barisan depan. Proses perkembangannya sebagai pembalap F1 juga cukup mulus, di mana ia merupakan bekas Akademi McLaren, yang memiliki program development yang terukur. Bortoleto juga bergabung dengan agensi manajemen pembalap milik Fernando Alonso dan jadi jebolan pertama yang bisa tembus ke F1. Pembalap 20 tahun ini juga memiliki relasi pertemanan dengan Max Verstappen serta punya preferensi balap yang tidak jauh berbeda. Keunggulannya di sirkuit yang paling menonjol adalah konsistensi dan mindsetnya yang selalu berpikir jangka panjang, di mana aspek itulah yang sangat berperan dalam gelar back-to-back di F3 serta F2. Ia tahu bagaimana cara bermain ketika sedang memperebutkan gelar, dan mentalnya cukup teruji dengan jarang membuat kesalahan. Bortoleto mungkin harus bersabar untuk bisa naik level di F1, karena progres Sauber yang akan transisi menuju Audi di 2026 yang tentunya tidak bisa instan. Selain itu, dari semua rookie, dia adalah pembalap dengan pengalaman paling minim dengan mobil F1 karena baru sekali menjajal tes bersama McLaren dan belum pernah mencicipi sesi FP1. Proses adaptasinya jelas akan cukup menantang karena pengalaman yang sedikit tersebut. Tapi setidaknya selama tidak buat banyak kesalahan, masa depan pembalap kelahiran Sao Paulo ini cukup terjamin karena Audi berkomitmen untuk memakai pembalap muda demi prospek yang jangka panjang. Mencetak sejarah dengan menjadi pembalap F1 pertama berdarah Aljazair, Isaac Hadjar akan lakoni musim debut yang cukup menantang di 2025. Sebagai pembalap jebolan Akademi Red Bull, tentu ekspektasi terhadap dirinya cukup tinggi, mengingat alumnus-alumnus dari sana yang terkenal memiliki skill di atas rata-rata. Secara kecepatan, Isaac punya potensi dengan pencapaiannya finish runner-up di Formula 2 musim lalu. Namun, pertanyaan terbesar adalah dari segi mentalitas,
di mana pembalap 20 tahun ini cukup temperamental ketika di dalam kokpit, dan itu sangat terlihat dari caranya mengatasi tekanan ketika bertarung dengan pembalap sekonsisten Bortoleto. Emosinya yang meledak di radio seringkali selaras dengan performanya di sirkuit yang inkonsisten di pertengahan musim dengan beberapa kali buat kesalahan sendiri. Isaac Hadjar adalah pembalap terakhir yang diumumkan untuk melengkapi grid 2025, yang otomatis persiapannya begitu mepet karena dalam waktu kurang dari 3 bulan, dia akan lakoni balapan F1 perdananya. Bersaing dengan Tsunoda yang sudah jauh berkembang akan sangat sulit dan merupakan tantangan yang harus ia buktikan kepada Helmut Marko jika tidak ingin digeser oleh pembalap muda Red Bull lainnya yang mengantri di belakang. Seberapa besar Racing Bulls bisa bersabar untuk membiarkan Isaac Hadjar berkembang adalah pertanyaan yang cukup fundamental dengan kondisi papan tengah di F1 yang sangat ketat. Sudah tidak adanya Franz Tost di Faenza mungkin akan membuat pendekatan Racing Bulls dalam menangani pembalap rookie bakal sedikit berbeda dari sebelumnya. Terakhir ada Liam Lawson yang meski sudah lakoni 11 balapan, namun dia masih bisa dihitung sebagai pembalap rookie karena belum merasakan satu musim penuh di F1. Pemilihan Lawson untuk gantikan Sergio Perez dibandingkan Yuki Tsunoda memang mengundang banyak kontroversi, tapi penunjukannya cukup logis jika dilihat dari aspek politis dan potensi talenta yang ia miliki dari rekam jejak karirnya. Nyaris juara di TM dan Super Formula, serta finish posisi 3 Formula 2 adalah alasan kuat kenapa Christian Horner memilih pembalap Selandia Baru tersebut. Kiprahnya di AlphaTauri dan Racing Bulls juga terbilang lumayan oke bagi pembalap yang belum punya pengalaman begitu banyak di F1, dengan total koleksi 6 poin dari 11 balapan. Secara skill, tidak ada yang perlu diragukan dari Lawson karena dia memiliki segalanya untuk bisa tampil di tim sekelas Red Bull. Tapi pertanyaan terbesar justru jatuh kepada Red Bull sendiri karena mereka punya sejarah buruk ketika harus menghandle pembalap muda. Tuntutan performa yang tinggi tapi tidak diimbangi dengan dukungan yang mumpuni dan lingkungan yang terlalu memprioritaskan satu pembalap adalah masalah klasik di Red Bull. Jika Red Bull belajar dari dua aspek tersebut dalam memanajemen Lawson, dia paling tidak bisa jadi pembalap yang mendukung peran Max Verstappen di dalam tim dan bisa diandalkan. Tapi jika sama saja, bisa jadi nasib Lawson tidak jauh beda seperti Alex Albon dan Pierre Gasly. Jadi mana pembalap rookie yang akan bersinar di 2025 nanti? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.